jadwal untuk UTS? Sudah tahu belum, Hana? Untuk jadwalnya itu dari tanggal 24, Bu. Tapi buat harinya itu belum dikasih tahu. Sepertinya sih sesuai dengan jadwal kuliah mungkin ya. Bilangnya nanti ada jadwal tersendiri sih, Bu. Tapi belum ada info lebih lanjut. Ya. Kalau nanti misalkan apa tuh berdasarkan jadwal kuliah, nah itu tuh hari Jumat tanggal 27 ya, Jumat tuh 28, 27 saya lupa ya. Itu ada kegiatan dari pagi. Nah, kalau bisa nanti kita geser aja misalkan ke hari Kamis atau Rabu ya. Biasanya kalau mata kuliah hari Rabu dan Kamis ada berapa mata kuliah? Untuk Rabu ada 1. Kalau untuk Kamis ada 2. Berarti mungkin insya Allah bisa pindah ke Rabu ya kalau memang misalkan tidak terjadwal. Dan itu kan masih ada 2 minggu yang akan datang lagi. Hanya ya artinya Ibu sudah menginfokan seperti ini. Jadi kita akan persiapkan begitu ya untuk memprediksi kalau memang terjadwal sesuai dengan kuliah. Kalau memang terjadwal baru UTS nanti kita lihat lagi ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang proposal, teori dan praktiknya. Nanti minggu depan kita bahas hasil evaluasi terhadap satu proposal. Jadi hari ini agendanya adalah presentasi seperti biasa, kemudian dialog. Nanti untuk praktikumnya, Ibu akan berikan sebuah proposal yang gagal begitu ya, proposal gagal di PKM begitu. Kemudian nanti kita pasti akan dapat masukan nih dari Mas Adi, kemudian Mas siapa lagi ya, satu lagi. Tentu saja bagaimana proposal di industri begitu ya, kan ada proposal penelitian, ada proposal kegiatan. Nah, nanti kita akan berbagi pengalaman barangkali dari Kang Adi ya. Kang Adi dengan siapa sih satu lagi yang sudah bekerja itu? Saya lupa, maaf. Andar, Bu. Ya, Kang Andar betul. Dengan Kang Andar ya. Proposal di industri kan tentu saja akan berbeda dengan proposal ilmiah. Tapi memang target kita adalah kalau berdasarkan capaian pembelajaran adalah di dalam proposal ilmiah. Kemudian kan kalian sudah ada pengalaman ya ketika mengajukan tugas akhir itu membuat proposal. Jadi mungkin hal-hal masukan-masukan yang pernah disampaikan di dalam seminar proposal bisa dijadikan berbagi pengalaman hari ini. Ya, baik, silakan yang akan presentasi hari ini Anda bisa berbagi PPT. Iya, sebentar, Bu. Pembagian Hana sekarang? Oh. Iya, Bu, kelompok 3 bagian Hana. Ya, silakan. Sehat semua kan yang hadir hari ini? Alhamdulillah sehat. Soalnya di Polman ini sudah mulai satu kelas tuh ada sampai 4 sampai 5 orang ya. Saya takutnya ditutup lagi ini ya kalau terlalu banyak yang sakit sekelas. Tapi rata-rata begitu, 3-5 orang satu kelas kan tidak hadir kuliah. Ditambah cuaca sekarang bukan ya, udah panas tiba-tiba siang hujan. Kalau Kang Andar tinggal di mana, Kang Andar? Di Palembang saat ini, Bu. Kalau Kang Adi? Saya di Jakarta, Bu. Kebanjiran, Kang? Mana, Bu? Kebanjiran nggak? Alhamdulillah enggak, Bu. Walaupun pinggir laut ini, Bu. Soalnya ada di ini ya, dan di Uruk ya. Iya, Bu. Nah, sudah PPT-nya sudah terlihat. Ada kendala, Hana? Belum bisa mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai proposal.
Jadi proposal adalah tulisan yang berisi strategi pelaksanaan pekerjaan yang disusun secara lengkap dan rinci. Proposal ini tidak hanya dibuat untuk kegiatan fisik saja seperti pembangunan jalan atau pembangunan gedung, tetapi juga harus dibuat untuk kegiatan atau proyek non-fisik seperti penelitian ilmiah. Terdapat unsur-unsur proposal. Pada dasarnya, proposal sederhana itu mencakup ada 7 hal, yaitu judul, dasar pemikiran, tujuan, dan manfaat, ruang lingkup kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, penyelenggaraan kegiatan, dan juga anggaran biaya. Namun, suatu proposal bisa berisi lebih atau kurang dari unsur-unsur yang sudah tertera, karena disesuaikan berdasarkan kebutuhan atau menyesuaikan dengan pedoman yang sudah ada gitu. Namun proposal harus mencerminkan sifat keilmiahan. Jadi proposal harus baku, logis, kuantitatif, tepat, ringkas, dan runtun. Kami mengutip dari pedoman proposal tugas akhir jurusan Teknik Sipil Polban tahun 2022. Jadi pada proposal tersebut terdapat 3 hal yang diatur, yaitu mengenai standar kertas, standar huruf dan paragraf, juga standar penulisan proposal. Untuk standar kertas, yaitu mengatur mengenai jenis kertas dan juga juga margin. Untuk standar huruf dan paragraf ini mengatur untuk ukuran, font, dan juga cara penulisan untuk paragraf atau di judul-judul gambar atau judul bab, subbab. Untuk standar penulisan proposal terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah kelengkapan awal, kelengkapan, lalu ada bagian utama, dan kelengkapan akhir. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arsy. Kepada Arsy dipersilakan. Karena sepertinya Arsinya belum masuk ke Zoom, maka saya lanjutkan. Jadi pada pedoman penulisan tugas akhir, proposal tugas akhir, pada kelengkapan awal itu terdapat halaman judul, halaman persetujuan pengajuan seminar proposal, ikhtisar, daftar isi, daftar tabel dan gambar, juga daftar lampiran. Ikhtisar ini berisi uraian singkat permasalahan yang dikaji, mencakup tujuan dan langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Jadi hanya dijelaskan secara singkat. Berikut ini adalah contoh kelengkapan awal. Kami memberikan contoh yaitu tentang tugas akhir penerapan Building Information Modeling pada Jalan Bogor Inner Ring Road. Di sini sudah tertulis, untuk penulisan judul itu menggunakan font Times New Roman yang di bold berukuran 16. Lalu di sebelah kanan terdapat lembar persetujuan seminar proposal. Lalu sebelah kiri merupakan contoh penulisan ikhtisar yang berisi tentang ringkasan mengenai latar belakang permasalahan, tujuan, dan langkah-langkah penyelesaian. Sebelah kanan ini merupakan contoh daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Subhan. Lalu ada bagian utama atau inti. Yang pertama terdiri dari bab pendahuluan. Di dalam latar belakang, di dalam pendahuluan ini terdapat
latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta ruang lingkup. Pada bab kedua yaitu ada studi literatur, terdiri dari 2 subbab. Yang pertama ada penelitian dan karya tulis terdahulu, yang kedua ada dasar teori. Lalu bab ketiga ada metode, dan bab keempat ada jadwal pelaksanaan dan RAB. Lalu bab 5 ada daftar pustaka. Pada bab 1 ini yaitu pendahuluan. Pada subbab latar belakang yang kami ambil itu pada contoh tugas akhir sebelumnya, seperti pemerintah memberikan solusi untuk menyelesaikan kemacetan yang terjadi di ruas Jalan Raya Bogor, Wangu, yaitu dengan membuat jalan alternatif yaitu Jalan Bogor Inner Ring Road. Bisa di next. Lalu rumusan masalahnya bagaimana cara mengimplementasikan software BIM pada desain jalan engineering pada Jalan Bogor Inner Ring Road. Serta yang subbab ketiga yaitu tujuannya menghasilkan model 3 dimensi pada Jalan Bogor Inner Ring Road, lalu menghasilkan material jalan. Yang ketiga menghasilkan RAB, lalu yang keempat menghasilkan animasi Jalan Bogor Inner Ring Road. Lalu ada subbab ruang lingkup. Ruang lingkup sendiri di sini itu untuk membatasi pembahasan yang akan kita bahas dan mempertegas apa saja yang akan kita bahas gitu, supaya tidak melebar kemana-mana dan juga pembaca juga lebih mudah untuk mengetahui apa aja yang dibahas di laporan ini. Contohnya seperti membuat model 3 dimensi Jalan Bogor Inner Ring Road Section 1. Selanjutnya boleh sama Arsi. Dikarenakan Arsi belum hadir, saya lanjut. Lalu ada bab 2 yaitu studi literatur. Subbab yang pertama yaitu penelitian dan karya tulis terlebih dahulu. Di sini contohnya seperti waktu dahulu mengambil literatur atau referensi dari Kang Pitra. Lalu ada Syahrul Huzaini serta ada Senot Sangaji gitu. Lalu ada subbab yang kedua yaitu studi literatur. Boleh Pak Harul. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Baru Selanjutnya untuk contoh bagian inti itu ada di bab 2 studi literatur, yaitu membahas tentang dasar teori atau semacam definisi bagian-bagian yang akan kita bahas. Karena yang di proposal yang dibahas itu tentang BIM, maka dasar teorinya itu merupakan tentang BIM. Terus dijelaskan juga BIM-nya itu menggunakan software Civil 3D ya, dan InfraWorks. Lalu dijelaskan juga mengenai quantity take-off itu apa, rencana anggaran biaya itu apa, dan animasi itu apa. Lalu untuk selanjutnya ada bab 3 penelitiannya. Jadi dijelaskan dan dibuatkan berupa diagram alir mulai dari awal atau mulai hingga selesai untuk setiap tahapan metode pelaksanaannya. Nah, jelaskan juga untuk di bab 3 ini seperti deskripsi objek kajian tugas akhirnya itu apa, lalu model objek kajiannya itu seperti apa, material yang digunakannya apa saja, lalu langkah-langkah penyelesaian tugas akhir itu bagaimana, dan menjelaskan deskripsi software yang akan digunakan itu apa saja. Lalu untuk di bagian bab 4 itu dijelaskan jadwal pelaksanaan dan rencana anggaran biaya penyelesaian tugas akhirnya. Karena di dalam tugas akhir itu
karena tugas akhir itu terencana, maka harus dibuatkan jadwal pelaksanaannya sebaik mungkin dan juga rencana anggaran biaya yang akan dikeluarkan selama masa penelitian. Ini ada contoh untuk rencana anggaran biaya tugas akhirnya. Bisa dilihat ada contohnya untuk misalnya biaya percetakannya untuk ATK, kuota internet, dan lain sebagainya. Boleh untuk Muhammad Arsy, boleh dilanjut. Masih belum bangun kan? Karena belum ada, saya lanjut lagi. Arsinya Untuk masih belum terakhir bangun. itu ada kelengkapan akhir. Kelengkapan akhir itu ada 2 di proposal itu. Yang pertama ada daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka itu merupakan sumber-sumber yang kita gunakan selama penelitian itu dari mana saja, nah itu dijabarkan atau dituliskan di. Lalu yang kedua itu ada lampiran yang kita gunakan selama masa penelitiannya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilakan. Silakan, ada yang mau bertanya atau berbagi informasi? Izin bertanya, Bu, Adi, dan teman-teman kelompok yang membahas proposal ya. Itu di bab 3 mungkin diperjelas itu maksudnya metode atau metodologi ya, karena biasa metode itu kan ada juga di bab pembahasan nanti terkait dengan kalau di proposal ini ya penelitian ilmiah itu biasanya ada metode kerja, metode ini kan. Nah, bab 3 itu mungkin kaitannya dengan metodologi penulisan ya. Atau monggo diperjelas bagaimana isi dari bab 3. Terima kasih, Bu. Silakan Hana, Fahrul dengan Subhan mau menjawab dulu. Izin jawab ya, Kang. Jadi karena untuk contoh proposal ini kami mengutip dari pedoman penulisan proposal tugas akhir tahun 2022. Untuk isinya itu, jadi kami untuk judulnya memang hanya metode karena sesuai dengan pedoman. Dan di pedoman juga sudah tertulis, jadi di bab 3 metode itu apa saja yang harus dijelaskan, yaitu menjelaskan tentang deskripsi objek, model objek, material, langkah-langkah pelaksanaan, dan deskripsi software. Jadi ya untuk bab 3 ini memang lebih ke metode pelaksanaan untuk tugas akhir ini seperti apa. Begitu, Kang. Oh ya, mungkin nanti di bab isi selanjutnya ya, setelah proposal dibahas lebih rinci mungkin ya. Ya oke, makasih. Kalau memang sesuai dengan pedomannya. Sebetulnya itu hasil gini Kang Andi, itu hasil revisi kami ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan etimologi asal-usul kata begitu ya, metodologi itu metode dan logos itu ilmu. Jadi metodologi itu adalah ilmu-ilmu tentang metode begitu. Oh iya. Ya, maka waktu itu kami bersepakat mengembalikan kepada makna setiap kata denotasi ya di dalam karya tulis ilmiah itu, maka kata metodologi itu kurang tepat digunakan di dalam suatu karya tulis begitu. Tapi kalau yang kita perbincangkan, misalkan dalam mata kuliah
seminar misalkan ya, kalau di elektro ada mata kuliah seminar, di kita kan TTKI begitu ya. Nah itu kata metodologi. Jadi kalau kita mempelajari berbagai macam metode di dalam penelitian, berbagai macam metode di dalam suatu pelaksanaan aktivitas misalkan begitu. Nah itu namanya betul tepat metodologi begitu. Tapi kalau yang digunakan di dalam karya tulis, bagaimana cara-cara atau langkah-langkah yang kita lakukan di dalam proses penelitian itu, maka istilah yang tepat digunakan adalah metode penelitian. Mungkin nanti walaupun di dalam satu subbabnya itu ada nanti misalkan kita ungkapkan metode yang kita gunakan apa. Misalkan 3.1-nya metode, jenisnya apa begitu ya, atau jenis metode atau metode yang diaplikasikan misalkan seperti itu. Tapi judul di dalam bab 3-nya betul kita gunakan sekarang itu judulnya adalah metode penelitian. Baik Bu, terima kasih penjelasannya Bu. Jadi ada perbedaan ya. Dulu kami nyusun proposal TA di 2015 masih metodologi. Ya, metodologi penelitian ya. Iya, betul Bu. Sebetulnya di sekarang juga masih beberapa perguruan tinggi menggunakan istilah metodologi begitu ya, metodologi penelitian. Jadi kalau dari segi pemaknaan kata itu kurang tepat digunakan. Baik Bu. Terima kasih penjelasannya Bu. Terima kasih. Baik. Silakan dilanjutkan. Ya, kepada teman-teman, jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Hana, saya nggak membahas ininya ya, proposal kegiatannya, proposal teknis. Langsung ke proposal ini ya. Mungkin Kang Andar mau berbagi tentang proposal kegiatan begitu, Kang Adi atau yang lainnya? Ini memang langsung ya, langsung ke proposal penelitian. Kan kalau kita lihat ya sekarang tuh proposal tuh luar biasa ya penampilannya, apalagi kalau proposal kegiatan yang memang tujuannya untuk memperoleh dukungan berupa dana begitu ya. Jadi ini hati-hati nih pemahaman proposal juga ya. Kalau Ibu sering misalkan mengawali perkuliahan di kelas mahasiswa suka ditanyakan apa itu proposal, katanya tulisan untuk mencari dana katanya gitu ya. Nah padahal sebetulnya proposal tidak hanya untuk dana ya, tapi yang penting itu sebetulnya untuk mencari dukungan. Jadi tulisan yang berisi rencana kegiatan untuk memperoleh dukungan ya dari pihak lain begitu. Nah, dukungannya memang bisa berbagai macam. Bisa dukungan berupa tadi memang misalkan dana, bisa berupa izin, bisa berupa sarana dan sebagainya kan ya. Misalkan seperti di penulisan proposal tugas akhir ini kan tidak ditujukan untuk dana ya. Walaupun misalkan memang ada beberapa nanti proposal yang bisa didanai. Jadi sebetulnya kalau di Polban itu ya miris juga sih ya gitu loh. Ada dana ya, dan dulu pemerintah itu menyediakan dana untuk penyelesaian tugas akhir setiap mahasiswa itu 100.000 begitu ya. Nah cukup apa kan gitu ya 100.000 untuk penyelesaian tugas akhir begitu. Itu dalam BUK-nya itu Departemen Keuangan itu menyediakan seperti itu. Jadi setiap mahasiswa itu dapat dana 100.000 untuk penyelesaian tugas akhir. Nah, maka oleh Polban ini yang dulu ya, saya nggak tahu kalau kebijakan sekarang, ketika saya dulu di staf PD 4 begitu ya. Nah, maka diambillah kebijakan oleh Senat begitu. Jadi bagi mahasiswa yang memang secara ekonomi tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhirnya karena masalah biaya, sehingga uang yang untuk mahasiswa lain itu dikumpulkan, diberikanlah kepada mahasiswa yang memang butuh untuk penyelesaian itu ya. Jadi makanya kan ada RAB-nya kira-kira berapa nih gitu ya, misalkan bisa enggak gitu. Jadi kalau nggak salah tuh biasanya satu kelas itu hanya 3 atau 2 orang lah yang bisa didanai. Ya bayangkan aja 30 orang kan berarti 3 juta ya, kalau misalkan proposalnya biayanya sekitar 1,5 juta atau sampai 2 juta kan tidak akan mencukupi. Nah, maka diambil kebijakan seperti itu. Jadi proposal itu bukan untuk mencari dana, tapi mencari dukungan ya, memperoleh dukungan dari pihak lain. Nah, bagaimana kita sekarang ingin memperoleh dukungan? Ya tentu saja berarti harus bisa meyakinkan
melalui tulisan yang dirancang tersebut ya. Maka di sana harus jelas terutama tentang antara tujuan, kegiatan ya, begitu dengan RAB-nya tadi kalau memang misalkan untuk perolehan dana. Tapi kalau untuk misalkan memperoleh dukungan dalam bentuk non finansial, nah ini antara tujuan dengan kegiatan itu harus relevan sekali, harus terlihat begitu ya. Jangan-jangan tertulis tujuannya A, tapi kegiatannya misalkan tidak mendukung untuk tujuan A tadi. Nah itu kadang-kadang banyak sekali proposal seperti itu ya. Seperti tadi misalkan dengan kata menghasilkan itu agak abstrak juga ya, kata menghasilkan. Menghasilkannya caranya dengan bagaimana? Jadi coba dilihat ya tadi kata misalkan di dalam tujuan itu. Nah ini menghasilkan model 3D. Memang luarannya adalah model 3D Jalan Bogor Interring Road. Tapi kan tujuan ini adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh penulis begitu ya. Nah, maka di sini sebetulnya sebelum Anda pada menghasilkan kan ada proses ya di situ ya. Mungkin Anda mulai dari merancang dulu, kemudian Anda mulai dari membuat misalkan atau merakit dulu, baru nanti hasilnya adalah membuat animasi misalkan begitu ya dan sebagainya. Jadi kalau menghasilkan model D3, nah di dalam penelitian kata ini adalah termasuk kata yang abstrak. Bagaimana Anda bisa proses menghasilkannya begitu kan, sama dengan kata mengetahui itu yang Ibu katakan ya, mengetahui, memahami, menghasilkan. Nah daripada di sini karena menghasilkan itu nanti sebetulnya bentuknya luaran begitu ya. Tapi tujuan Anda yang pertama mungkin Anda misalkan di sini merancang dulu, merancang Jalan Bogor Interring Road seperti apa misalkan, kemudian menghitung volume material Jalan Bogor Interring Road dan sebagainya. Betul kan? Ketika Anda di sini menghasilkan volume material, coba kalau misalkan menghasilkan volume material, itu berarti ada materialnya loh. Padahal yang Anda maksud di sini bukan kan? Volumenya saja kan begitu. Kalau menghasilkan volume material, berarti isi materialnya tuh ada yang namanya apa? Agregatnya itu harus ada begitu. Padahal yang Anda maksud di sini tentu Anda mungkin tadi menghitung volume material atau mungkin apa ya kalau selain menghitung itu kalau untuk volume misalkan apakah Anda misalkan akan memprediksi dulu misalkan dan sebagainya. Saya nggak tahu istilah itu bisa dikatakan ya. Nah, kemudian di sini menghasilkan rancangan anggaran biaya. Nah, ini jelas pasti di situ menghitung ya, menghitung RAB berdasarkan material jalan itu. Nah, jadi kata menghasilkan itu adalah sebuah luaran. Nah, nanti Anda di sini adalah membuat animasi Jalan Bogor ini. Hasilnya adalah animasi. Jadi nanti bisa kita ungkapkan misalkan kalau dalam penelitian di PKM sekarang sudah distandarkan ya. Tujuannya apa, nanti luarannya apa. Misalkan luarannya kalau untuk PKM kan misalkan artikel terbit di jurnal apa, kemudian misalkan tadi model ya, model animasi model Jalan Bogor Interring Road itu kan seperti itu ya. Nah, jadi kata menghasilkan, kata memahami, kata mengetahui itu sebaiknya dihindarkan ya. Kita gunakan langsung kata-kata operasional yang memang bisa kita lakukan dan nanti terlihat hasil di simpulannya seperti itu ya. Nah, kemudian ini kalau kita lihat tentang rumusan masalah, ya ini bukan rumusan masalah, ini pertanyaan penelitian di sini ya. Bagaimana cara mengimplementasikan soft building BIM pada engineering detail DED. Nah, Anda punya masalah apa sih misalkan ya dengan ring road pada stasiun sekian itu? Apa masalahnya? Nah, sehingga Anda mau membuat software, menerapkan software BIM ini pada jalan tersebut begitu ya. Mungkin masalahnya bahwa jalan ini belum jadi barangkali, atau jalan ini sudah jadi tapi perlu dirancang ulang. Nah, karena perancangan ulang ini sekarang ada aplikasi sehingga Anda bisa menerapkan aplikasi ini. Nah, jadi harus ada masalah dulu apa dengan Jalan Bogor Interring Road ini begitu ya, sehingga Anda ingin membuat animasi jalan ini. Jalan ini sudah dibuat belum? Untuk kemarin belum sih Bu, baru perencanaannya saja kalau waktu ngerjain tugas akhirnya, cuman nggak tahu sekarang.
Nah, jadi kalau misalkan ya di situ adalah belum dibuat, berarti kan masalahnya misalkan perancangan memerlukan biaya yang mahal, misalkan kalau dilakukan tidak menggunakan aplikasi, begitu kan masalahnya ya. Kemudian jalan ring road ini misalkan perlu dibuat dahulu modelnya dalam bentuk 3 dimensi misalkan. Nah, itu masalahnya gitu loh. Jadi masalahnya sebetulnya dalam masalah perancangan yang mungkin memerlukan biaya mahal, memerlukan waktu yang lama dan sebagainya. Nah, dengan adanya aplikasi ini akan mempercepat, akan lebih murah dan sebagainya, sehingga Anda mau mengimplementasikan software building ini pada perencanaan atau juga pada model Jalan Bogor Inner Ring Road. Nah, barulah Anda buat pertanyaan penelitiannya begitu ya. Jadi pertanyaan penelitiannya ini benar nih, bagaimana cara mengimplementasikan software ini? Karena Anda di sana mau membuat animasi Jalan Bogor Inner Ring Road begitu. Jadi pertanyaan penelitian juga kalau kita lihat ya, tujuannya ada 4, pertanyaan penelitiannya 1, tujuan lain akan tercapai nggak? Coba. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwa tujuan itu bisa sama dengan pertanyaan penelitian atau tujuan lebih sedikit dari pertanyaan penelitian. Begitu. Jadi kalau misalkan sekarang menghasilkan model atau tadi Ibu katakan misalkan merancang model 3 dimensi jalan ini. Nah, berarti pertanyaan penelitiannya bagaimana rancangan yang tepat untuk model 3 dimensi jalan. Kemudian misalkan merumuskan formula misalkan ya, merumuskan formula dan volume material Jalan Bogor misalkan. Jadi kita bisa gunakan pertanyaan apa misalkan atau berapa formula volume material yang tepat untuk jalan. Kemudian di sana misalkan menghitung rancangan anggaran biaya, berapa RAB yang dibutuhkan untuk pembuatan ini. Kemudian di sana membuat animasi. Nah, pertanyaan ini bagaimana cara mengimplementasikan software BIM itu. Jadi kalau kita mau membuat pertanyaan penelitian bisa sama dengan tujuan atau lebih banyak dari tujuan. Tapi pertanyaan penelitian tidak boleh lebih sedikit dari tujuan ya, karena berarti nanti tidak ada yang tidak tercapai gitu. Di mana nih 1, 2, 3 rumusan masalahnya? Nggak ada, karena rumusan masalahnya untuk 1 itu. Nah, maka sebetulnya harusnya di situ adalah Anda membuat dulu betul rumusan masalahnya. Ya, rumusan tadi misalkan di dalam perancangan pembuatan Jalan Bogor ini dibutuhkan suatu rancangan. Misalkan saat ini misalkan ada software yang bisa digunakan untuk membuat rancangan tersebut dengan alasan ini. Itu masalahnya begitu, sehingga Anda mengimplementasikan software itu. Jadi harus diperhatikan ya, beda antara rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian sebaiknya diawali dengan rumusan masalah. Rumusan masalah cukuplah 1 paragraf 3 kalimat ya, misalkan. Atau kalau memang hanya 1 kalimat ya sudah tidak apa-apa. Tapi Anda tahu gitu, apa sih masalahnya begitu. Barulah turun ke pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini merujuk pada tujuan yang waktu kita rumuskan di langkah awal itu. Kita kan merumuskan langkah awal ya kemarin dalam perancangan gitu kan. Misalkan ada 3 tujuan. Nah, itu untuk menjadikan pedoman pembuatan pertanyaan penelitian. Paham nggak membedakannya? Ya, paham, Bu. Ya. Kemudian tadi tuh Ibu lihat ada kata manfaat ya di ini. Ada tujuan dan manfaat di unsur-unsur penelitian. Ini juga harus hati-hati nih ya. Di unsur-unsur proposal di awal. Ini sering ada yang salah juga ya. Ya, ini hati-hati nih ya. Tujuan dan manfaat kegiatan. Nah, tujuan itu adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh penulis, begitu. Kalau Anda menggunakan misalkan di dalam, kan suka ada tuh menuliskan tujuan dan manfaat, tapi kadang-kadang isinya hanya 1 gitu, hanya tujuan saja atau hanya manfaat saja, atau bahkan tertukar antara tujuan dan manfaat. Jadi yang penting di dalam sebuah tulisan ilmiah itu adalah tujuan. Tujuan itu harus ada. Manfaat itu tentatif, boleh dimasukkan, boleh tidak dimasukkan ya. Tapi kalau Anda mau memasukkan, sekarang harus bisa membedakan apa yang dimaksud tujuan dengan apa yang dimaksud dengan manfaat.
Ya, tadi Ibu katakan tujuan itu sesuatu yang harus kita capai, harus kita peroleh sebagai peneliti atau sebagai penulis. Nah, manfaat ini adalah implementasi dari tujuan. Nah, tujuan yang sudah diperoleh si penulis ini bisa dimanfaatkan oleh penulis itu sendiri atau oleh pihak lain. Nah, sehingga ketika misalkan kita sudah tahu nih tujuan ini lebih tepat kita sasar manfaatnya untuk pihak mana, itu bisa kita tujukan begitu. Jadi tidak diungkapkan secara umum bagi pembaca, misalkan manfaat penelitian ini tidak. Misalkan ya, seperti tadi, hasilnya adalah animasi 3 dimensi tentang jalan ini bisa dimanfaatkan oleh kontraktor misalkan yang akan membangun jalan tersebut, atau oleh departemen PU misalkan, atau bisa dijadikan model bagi misalkan perancang jalan misalkan yang akan merancang jalan yang lainnya. Itu manfaat yang kita langsung sasarkan begitu kepada pihak lain. Nah, manfaat di dalam penelitian setingkat S1, S2 itu biasanya adalah manfaat praktis, apalagi kita terapan begitu ya. Nah, jadi kadang-kadang suka bombastis begitu ya, tulisannya hanya S1 misalkan setingkat skripsi begitu, tapi misalkan bermanfaat untuk sumbangsi ilmu pengetahuan dan sebagainya begitu ya. Nah, apa sumbangsinya? Kan tidak, kalau penelitian S1 S2 tidak mengharuskan suatu novelty, suatu kebaruan dalam bidang ilmu begitu ya. Nah, jadi tidak perlu kita mengungkapkan kebermanfaat bagi bidang ilmu. Bagi bidang ilmu tuh untuk yang S3 atau memang yang peneliti-peneliti independen yang menghasilkan suatu penemuan baru begitu ya, teori-teori baru. Nah, betul. Tapi kalau untuk kita setingkat S1 atau diploma atau juga S2 itu, manfaat ini adalah manfaat praktis dari tujuan yang kita capai. Jadi harus hati-hati ya. Misalkan kalau kemarin ya ada tulisan mahasiswa gini, mau membuat elektro ya. Tujuannya adalah membuat pintu otomatis perparkiran Polban dengan sensor retina mata gitu. Ya, jadi kalau yang punya retina matanya sudah terdaftar, sensor itu akan terbuka begitu. Ya. Nah, dia tuliskan tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan perparkiran motor Polban dari pencurian begitu. Ya. Nah, itu bukan tujuan. Itu tuh manfaat. Kalau nanti sensornya itu sudah jadi, dipasangkan pada pintu itu, kemudian dioperasionalkan, orang yang bisa keluar masuk itu adalah yang sudah retina matanya terdaftar pada sistem itu, nah otomatis nanti kan akan terseleksi siapa yang bisa masuk begitu. Nah, setelah itulah nanti tingkat keamanannya akan meningkat. Jadi meningkatkan keamanan perparkiran motor itu bukan tujuan, itu manfaat. Tujuan dia adalah membuat sensor otomatis dengan retina mata pada pintu perparkiran motor Polban. Jadi harus dibedakan antara tujuan dan manfaat. Ya, itu dua hal yang berbeda. Kemudian ada juga yang sering menuliskan tujuan dan maksud, gitu. Tapi isinya sama. Ya nggak usah dituliskan maksud ya. Kalau memang antara tujuan dengan maksud itu nuansanya mempunyai nuansa makna. Nuansa itu perbedaan yang sangat kecil. Mempunyai perbedaan yang sangat kecil antara makna tujuan dengan maksud itu ya. Ada misalkan gini, saya mau ke Jakarta, saya mau menengok teman yang sakit. Mana yang dimaksud dengan tujuan, mana yang disebut dengan maksud. Kalau dalam penelitian itu bisa dibedakan begitu. Tapi kalau secara umum, di masyarakat umum, ya tujuan itu sama dengan maksud. Gitu. Ya. Tapi kalau dalam penelitian, kita bisa membedakan antara maksud dengan tujuan. Ya. Nah, tujuan itu dia lebih luas. Maksud itu lebih terbatas kalau dalam penelitian. Makanya saya sering sarankan pada mahasiswa, nggak usahlah menggunakan kata maksud, tujuan aja. Tujuan itu jelas, sesuatu yang harus kita capai, sesuatu yang harus kita peroleh. Gitu. Ya, nah karena sehingga saya pernah melihat ada orang yang membedakan tujuan primer, tujuan sekunder, tujuan umum, tujuan khusus. Kalau kita salah merumuskan mana yang dimaksud dengan tujuan primer, mana yang dimaksud dengan tujuan sekunder, nanti penelitian kita malah kacau. Atau kita salah merumuskan, misalnya mana tujuan umum, mana tujuan khusus. Udah tujuan aja. Mau sifatnya nanti umum, mau sifatnya khusus, itu akan terlihat di dalam kata.
operasional yang kita gunakan dalam tujuan tersebut begitu ya. Jadi saran saya kalau tidak ada kita sulit membedakan tujuan dengan maksud, nggak usah gunakan kata maksud, tujuan saja. Kalau Anda tidak mau memunculkan kata kebermanfaatan dari tujuan yang Anda sudah peroleh, kalau dalam pedoman memang tidak ada, tidak digunakan juga tidak apa-apa. Kalau yang mau memasukkan tujuan dan manfaat, maka harus bisa membedakan apa yang dimaksud tujuan, apa yang disebut manfaat. Kemudian manfaat ini untuk saya katakan tadi sampai dengan S2 kalau tidak ada temuan baru, maka manfaatnya adalah manfaat yang praktis ya. Bukan manfaat dari keilmuannya begitu ya. Nanti kalau S3 baru harus ada kebermanfaatan bagi keilmuannya gitu, ya. Itu saja yang ingin Ibu tadi habis ya. Kemudian oh ya, tadi ada di 2.25 tuh Ibu tuh masih bingung dengan RAB yang dimunculkan di situ ya, coba lihat. Di apa ya? Di atas deh, ke atas lagi. Catatan Ibu tuh ada 2.2.5 di RAB. Nah, itu ya. Dasar dari building information Autodesk. Ini kan maksudnya rencana anggaran biaya pembuatan ininya kan animasinya ya. Atau teori tentang RAB? Teori tentang RAB-nya, Bu. Jadi nanti, ya. Ya, nanti apa bedanya dengan RAB yang di rencana kegiatan itu loh? Coba lihat. Kalau RAB ini tuh kan salah satunya tadi tujuan tuh yang menghitung volume ya, Bu. Nah, volume itu digunakan untuk rencana anggaran biaya proyeknya gitu. Kalau misalnya yang di bab 4 yang rencana anggaran biaya kegiatan itu biaya selama kita melakukan tugas akhirnya itu, Bu. Nah, iya. Makanya ini tadi kalau justru di sini penghitungan volumenya teorinya yang mana? Ada nggak? Quantity take off itu? Ya, di quantity take off itu, Bu, di bagian sipil 3D, Bu. Jadi hasilnya juga bisa mengeluarkan quantity take off. Ya, karena kan gini, tadi tujuannya ada 4, ya. Artinya tadi yang pertamanya itu coba lihat lagi tujuan. Karena kita harus relevansikan antara teori yang digunakan dengan tujuan yang ingin kita capai. Karena tujuan itu kan yang akan jadi rumusan masalah, itu yang harus kita operasionalkan dalam penelitian. Ya, misalkan ini. Sekarang tentang BIM-nya ini ya, model 3 dimensinya, teorinya apa? Misalkan Anda tadi merancang ya, merancang model 3 dimensi jalan ini. Teorinya apa itu? Kemudian di sini tadi menghasilkan volume material, menghitung misalkan ya, atau merumuskan ya, misalkan merumuskan volume material ya, atau apa tadi? Formula mungkin ya, siapa tahu ada formula baru misalkan materialnya itu misalkan yang asalnya pasirnya misalkan banding 321 sekarang misalkan rumusannya beda lagi kan bisa jadi ya, saya nggak tahu ya. Nah, berarti itu teorinya apa? Kemudian di sini nah tadi RAB ya, kemudian animasi kan teorinya ada. Nah, jadi teori yang kita gunakan itu adalah teori yang akan kita operasionalkan dalam rumusan masalah, kan dalam pertanyaan penelitian untuk mencapai tujuan. Jadi kalau saya lihat tadi itu berarti kan yang RAB itunya kalau memang bagian, coba lihat lagi bagian 2.5-nya. Yang tadi. Nah, ini misalkan dengan kita membahas 21, 22, 23, 24, 25 dengan 26 itu tujuan tadi akan tercapai begitu. Nah, karena gini, ini yang sering diabaikan. Ketika Anda membahas pembahasan, kadang-kadang nggak pernah disinggung nih teori ini. Gitu kan? Seolah-olah pembaca sudah dianggap tahu aja kalau hitungan ini harusnya ketika kita nanti di bawah pembahasan itu, Anda paling tidak merujuk sedikit ke sini. Misalkan berdasarkan teori Autodesk Infrawork, maka dilakukanlah perhitungan seperti ini. Gitu, di bab pembahasan itu. Harusnya seperti itu. Atau misalkan perhitungan ini menggunakan teori yang sudah dijelaskan pada subbab 2.2.3 gitu loh. Nah, kadang-kadang nggak pernah kan sama sekali gitu. Plek aja di sini teori.
di sananya nggak pernah sama sekali disinggung misalkan begitu. Nah seharusnya di bab pembahasan itu ini tuh diingatkan kepada pembaca bahwa apa yang Anda lakukan untuk menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan itu Anda menggunakan teori yang sudah diungkapkan di bab 2 begitu ya. Itu sedikit harus selalu ada dirujuk seperti itu. Nah, jadi kalau memang maksudnya di sini rencana anggaran biaya itu adalah tadi dalam proyek pembuatan ini saja tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang dimaksud tadi kaitan dengan penulisan proposal, berarti RAB tidak di situ ya. Nah, ini bisa juga kalau tadi dikatakan rencana anggaran biaya ini bagian dari quantity take off atau apa tadi? Bukan, tersendiri memang pembahasannya. Pembahasan tersendiri, Bu. Sendiri. Lebih kelanjutannya, Bu. Jadi rencana anggaran biaya itu harus ada data quantity take off-nya. Ya, makanya tadi pertanyaan Ibu, apakah rencana anggaran biaya ini bagian dari quantity take off atau quantity take off itu bagian dari rencana anggaran biaya gitu? Kalau itu kan berarti nanti jadi sub, tidak berdiri sendiri begitu. Ya, mungkin apa nih? Bisa jadi gini. Quantity take off dengan rencana anggaran biaya itu dia paralel, ada payung besarnya lagi gitu loh. Mungkin apa dalam payung besarnya itu? Bisa jadi begitu. Tapi kalau memang untuk apa misalkan building BIM, Autodesk, kemudian Autodesk Infrawork ini merupakan satu memang tersendiri ya bisa. Atau jangan-jangan gini loh. Building ini payung besarnya. Gitu loh. Nah, Autodesk sipil, D3, Autodesk itu bagian dari building information bukan? Iya, Bu. Begitu, Bu. Kalau begitu kan nggak kedudukannya nggak satu sederet begini, sejajar begini ya harusnya. Ini dasar teori BIM, gitu kan? Ya. Di dalamnya ada pembahasan Autodesk Infrawork, ada quantity take off, ada rencana anggaran biaya, ada animasi. Atau mungkin animasi itu sendiri, gitu loh. Kayaknya animasi bukan dari BIM gitu, pembahasannya gitu. Ya sendiri, Bu. Ya, dia sendiri kan. Berarti sebetulnya dasar teorinya tuh hanya 2 di sini. Building Information Building, BIM, dengan animasi. Nah, 2, 3, 4, 5 itu ternyata bagian dari BIM ya. Betul nggak? Jadi ini berarti kedudukan pembahasannya kurang tepat. Ya. Jadi teorinya yang digunakan ada hanya 2. Building dengan animasi. Nah, mungkin animasinya dijelaskan. Animasinya barangkali ada penjelasannya lagi karena tidak bagus ya kalau misalkan yang lain diusahakan selalu ada. Kalau yang lain ada perincian, yang ini juga ada. Tapi kalau memang tidak bisa, nggak apa-apa. Tapi kan bisa sebetulnya animasi dari pengertian animasi dulu, mungkin ya dari apa lagi? Banyak kan yang bisa kita berikan penjelasan dari animasi itu ya. Misalkan mungkin jenis animasi kan ada 3 dimensi, ada 2 dimensi, barangkali ada berapa dimensi mungkin sekarang tuh ya, dan sebagainya. Nah itu bisa dirinci. Jadi nanti 2 titik sebetulnya ya itulah tadi ya. Itu tadi kan yang pertama tuh studi literatur apa tadi ini loh. Nah ini ya bagian dari studi literatur kan penelitian dan karya terdahulu. Kemudian 22 itu dasar teori ya. Kemudian 2.1 adalah BIM. Nggak ada cucu sebab ya. Jadi nanti 21 itu BIM karena hanya sampai 3 digit, 3 angka. Nah nanti 1 dalam kurung atau A, B, C, Autodesk Infrawork, quantity take off, rencana anggaran biaya. Baru 22 adalah 2.2 adalah animasi. Ya, seperti itu. Kemudian Bu izin menjawab sedikit ya, Bu. Silakan. Mungkin kalau dari bagian yang rencana anggaran biaya itu masuk ke pembahasan sendiri karena yang dilihat dari laporan ini untuk yang bagian payung besar BIM itu termasuk ke Autodesk Civil 3D, Autodesk Infrawork sama Quantity Take Off. Karena untuk rencana anggaran biaya ini tuh ada apa ya ibaratkan
studi literatur sendiri dan kita juga memakai lampiran atau permen-permen dari PU seperti itu, Bu. Ya, bisa saja. Makanya tadi tadi Arsi telat bangun sih ya. Makanya Ibu tadi sempat bertanya juga pada Subhan dengan Fahrul begitu ya. Ketahuan Ibu telat bangun ya. Nah, kalau memang bagian tersendiri berarti nanti ada 3 anak subbab kan? 22.1, 22.2, 22.3. Kalian yang tahu tentang itu. Hanya tadi ketika Ibu melihat ini tuh kayaknya kurang tepat dengan judul seperti ini. Karena ini sama-sama sebagai anak anak judul, anak subbab ya. Bab, kemudian subbab dan anak subbab. Nah, padahal ternyata Autodesk, sipil 3 dimensi, infrawork, quantitative takeoff itu bagian dari BIM kan, ya gitu. Seperti itu. Ibu nggak ngerti masalahnya soalnya tentang ini ya. Tapi logika berpikir inilah yang mengarah pertanyaan Ibu tadi itu, gitu ya. Jadi nanti ini bisa diperbaiki ya. Di metode coba lihat di metode sekarang. Iya. Deskripsi model. Ini apa bedanya ini deskripsi objek kajian dengan deskripsi model objek kajian? Apa nggak sama itu? Kalau kita di proyek kan itu deskripsi proyek tuh gitu ya. Kalau di AN akuntansi biasanya deskripsi perusahaan gitu. Kalau di Anda tuh kan kalau misalkan Anda misalkan ininya suatu proyek, maka di situ deskripsi proyek. Nah, ini bedanya apa? Deskripsi objek kajian dengan deskripsi model objek kajian. Sebenarnya Bu sama aja Bu, itu tuh waktu itu cuman pada ketentuan tugas akhirnya itu ada ketentuan harus ada objek kajian tugas akhir sama model objek Bu. Jadi bingung, cuman di dalam laporannya sama-sama aja sih Bu isinya, cuman dibedain dikit aja. Iya, izin menjawab Bu. Ya. Kalau misalnya dilihat dari pedoman tuh, kalau objek kajian, deskripsi objek kajian tuh lebih ke objeknya tuh dijelaskan gitu Bu. Misalnya ini kan jalan Bogor Inner Ring Road. Ya. Kayak seperti panjangnya tuh berapa kilo, perkerasannya pakai perkerasan apa dan lain-lain sebagainya. Kalau yang deskripsi model objek kajian itu lebih ke objeknya tuh dibuat model seperti apa gitu Bu untuk bisa dilakukan penelitian ini tuh Bu. Cuman saya juga masih kurang tahu sih Bu. Ya. Gitu, Bu. Jadi ini sebetulnya saya ingat kayaknya ininya Pak Riawan ya, kalau tidak salah itu. Kalau memang kita mau bukan istilahnya apa ya, bukan metode sih, penelitiannya berupa eksperimen ya. Kalau penelitian berupa eksperimen, maka akan harus ada modelnya mau yang seperti apa sih gitu loh. Seperti itu. Maka di situ akan muncul deskripsi model objek kajian gitu. Kalau kita mau bereksperimen. Nah, Anda sudah ada nggak model 3 dimensi ini misalkan untuk BIM ini tadi? Nah, kalau ada, maka betul dimasukkan di situ. Jadi tidak sama nanti pembahasannya. Objek kajian Anda adalah Jalan Ring Road Bogor. Nah, modelnya ini sudah ada nih. Misalkan orang pernah membuat model BIM misalkan di Sumatera misalkan. Nah, maka muncul di situ deskripsi model objek kajiannya. Jadi kita menggunakan model yang mana untuk melakukan apa yang kita lakukan di deskripsi objek itu gitu. Jadi isinya tidak sama gitu loh. Nah, itu yang, tapi kalau memang misalkan penelitian yang tidak ke eksperimen ya, tidak akan menggunakan suatu model apa atau menentukan suatu model, maka 32 itu enggak ada gitu. Nanti cukup deskripsi objek kajian. Nah, sekarang deskripsi material itu harus ada juga di dalam pedoman. Iya Bu, harus ada. Iya Bu. Itu harusnya karena sebentar. Karena ada 2 ini ya. Kalau kita misalkan melakukan studi kasus, nggak ada deskripsi material. Karena ini kan Anda bereksperimen ya, membuat 3 dimensi kan gitu loh. Ya. Tapi kalau misalkan sekarang kita studi kasus, misalkan Anda mau
mengevaluasi misalkan terasering jalan tol mana begitu ya yang ini aja lah, terasering misalkan tebing jalan puncak gitu ya, kan ini sekarang banyak yang longsor nih puncak Bogor ini ya, misalkan sedikit-sedikit kan longsornya begitu ya. Nah kalau Anda mengevaluasi itu nggak akan ada tuh deskripsi material, tapi justru di situ di deskripsi objek kajian itu nanti ada justru masuk misalkan sumber data Anda dari mana gitu loh, teknik pengumpulan datanya bagaimana kalau evaluasi begitu ya. Nah nanti baru Anda misalkan langkah-langkah dalam penelitian ini observasinya seperti apa dan sebagainya. Mungkin karena ini adalah bereksperimen sehingga muncul deskripsi material, kemudian deskripsi langkah-langkah pelaksanaan tugas akhir. Mungkin bukan deskripsi langkah-langkah pelaksanaan tugas akhir loh. Harusnya deskripsi langkah-langkah penelitian Anda ini tadi membuat BIM itu seperti apa. Ya. Karena kan kalau deskripsi langkah-langkah pelaksanaan tugas akhir itu nggak usah diungkapkan di sini, karena kalau deskripsi tugas akhir itu diawali dengan proposal, kemudian seminar proposal, membuat penelitian, baru seminar tugas akhir itu adalah betul deskripsi langkah-langkah pelaksanaan tugas akhir. Jadi sebetulnya di sini kata tugas akhirnya nggak perlu diungkapkan, ya. Deskripsi objek kajian penelitian Anda, deskripsi model kajian penelitian Anda. Jadi tugas akhir itu harusnya tidak dijadikan judul oleh Anda ya di sini gitu. Jadi deskripsi langkah pelaksanaan pembuatan BIM ini seperti apa gitu ya, dengan deskripsi software dan sebagainya. Ini aja yang jadi artinya bahwa metode ini sebetulnya untuk yang bereksperimen. Kalau studi kasus nggak begini ya, seperti itu. Nanti Ibu akan lihat lagi yang pedoman 22 ini ya. Berikutnya langkah TA, kemudian tadi tuh Ibu ingin lihat di sebentar, coba di bagian inti itu rencana kegiatan di atasnya lagi. Ya, ini benar, ini rencana pembuatan tugas akhir kalau ini ya. Sebentar. Di mana baterai ini? Iya, seharusnya ini kan mulai dari urutan. Ini kan sebetulnya jadwal pelaksanaan TA ya, padahal Anda kan proposalnya adalah proposal untuk penelitian tentang BIM gitu ya. Jadi harusnya jadwal pelaksanaan juga ya fokus aja sebetulnya ke tahap pelaksanaan, ke pembuatan apa, jadi ke bab 32 ya. Coba diperbesar itu. Nah, jadi seperti misalkan tahap awal proposal begitu kan nggak perlu diungkapkan di sini begitu ya. Jadi di dalam rencana proposal Anda ini adalah kegiatan itu langsung bagaimana Anda melaksanakan rencana ini begitu ya. Jadi misalkan pengerjaan dan penyusun pembuatan. Nah, Anda tuh mulai dari B1 itu topografi, penginputan data, pemodelan jarak, perhitungan RAB gitu ya. Kemudian sampai pembuatan animasi itu. Nah, itu yang Anda rencanakan tuh berapa waktunya, kemudian lamanya. Kalau ini kan artinya rencana tugas akhir ya, seperti itu. Jadi tumpang tindih, makanya Ibu tadi kok ini ke sini begitu. Harusnya tidak sampai seperti itu.
ya seminar, proposal dan sebagainya. Ini tuh dibuatnya oleh panitia gitu ya, sampai revisi laporan TA dan sebagainya. Anda tuh hanya di bagian kegiatan Anda saja, karena kan proposal Anda tadi judulnya adalah kaitan dengan BIM itu, ya tidak sampai seperti ini. Ya. Coba kalau yang di bawahnya tuh apa itu? Nah itu 18. Ya, kalau ini masih ada kaitannya ya dengan luaran Anda itu kan, misalkan biaya percetakan Anda setelah jadi harus masukkan ke apa, ini 6 bulan kan untuk kaitan dengan biaya survei dan sebagainya. Kalau ini masih relevan ya. Oke. Coba lagi, udah ya habis ya? Agak mengganjal. Oh ya, tentang daftar pustaka ini harus dilihat ya standar yang digunakannya format apa begitu. Karena ini gini, kalau ini dikatakan format MLA tidak tepat juga ya. Karena MLA itu penulisannya kan betul namanya, disusunnya kan tetap harus secara alfabetis. Kemudian tahun dalam kurung, kemudian judul, kalau judul buku itu harus dengan huruf miring, kalau judul artikel dengan tanda kutip ya. Jadi ini menggunakan standar apanya harus jelas ya. Kemudian antara ya, itu sajalah saya kira untuk pembahasan ini ya. Mengoreksi sedikit ya dari tampilan Anda ini. Ya, terima kasih kelompok 3. Yang lain kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. PPT-nya bisa ditutup supaya Ibu bisa lihat wajah-wajah yang lain. Terima kasih. Mungkin dari yang aktivis-aktivis mahasiswa kan biasanya membuat proposal-proposal kegiatan. Ada yang mau ditanyakan ke pembahasan? Kalau siapa nih, Kang Adi dengan Kang Andar, pernah nggak di bagian Anda misalkan mengajukan suatu proposal? Mungkin bisa berbagi buat yang lainnya. Kang Andar? Kalau yang saya paling Bu, nerima-nerima dari proposal kegiatan dari masyarakat sekitar paling Bu. Mengenai kegiatan kalau misalnya ada 17-an kayak gitu. Oh, CSR-nya ya. Iya, paling kayak gitu aja sih Bu. Apa yang menarik gitu ya, yang kira-kira yang pasti dibiayai itu yang seperti apa? Proposal kegiatan yang seperti apa standarnya? Kalau standar sih nggak ada, karena kalau misalnya emang kita nggak ngasih gitu, nggak membiayai gitu Bu, ya paling nanti juga jadinya ke proyek kita tuh ada kayak ancaman atau gimana gitu. Ada dampaknya ya. Iya. Jadi selalu dikasih aja ya, Bang Andar ya? Iya, paling seperti itu. Di Wika juga sama? Di Waskita Bu sama kayak Kang Adi. Adiknya itu ya, adiknya Wika ya. Kalau dulu anak saya pernah di Wikanya di CSR-nya, itu memang seperti itu ya. Jadi proposal kegiatan itu banyak sekali. Kadang-kadang dia juga minta tolong. Cuma ini kira-kira yang memang perlu didanai dengan real gitu ya, kegiatan dengan tujuan dan kegiatannya seperti apa. Kalau Kang Adi pernah nggak proyek proposal proyek? Iya pernah Bu. Kebetulan kemarin saya di proyek saya juga baru mengadakan sosialisasi penyuluhan HIV/AIDS Bu. Kebetulan memang saya ketua penyelenggaranya. Ya, saya juga di situ mengimplementasikan apa yang dibahas hari ini Bu. Jadi kami mengirimkan proposal ke project manager di CC ke bagian CSR corporate office Bu, atau ke kantor pusat untuk bisa didanai program program penyuluhan itu Bu, karena memang program tahunan gitu. Nah mungkin kalau Kang Andar tadi kan input dari masyarakat ke proyek Bu ya, kalau ini yang diadakan oleh kami Bu, yang diadakan oleh kami gitu ya. Prinsipnya adalah bagaimana cara kita meyakinkan pimpinan, meyakinkan manajemen bahwa acara ini memang sangat penting
sehingga bisa diberikan izin sekaligus support, didukung dananya gitu Bu. Nah, jadi dicerminkan dalam proposal. Itu sih Bu. Memang, yang jadi concern-nya apakah Adi dalam proposal itu supaya bisa meyakinkan pimpinan itu? Concern-nya tujuan dan manfaatnya Bu ya. Tujuan dan manfaat itu yang tadi dibahas, memang tujuannya apa dan kebermanfaatannya itu dibahas di dalam proposal kami. Terus ini Bu, apa namanya, rencana anggaran biaya juga jadi concern Bu. Jadi concern karena kalau biayanya dinilai tidak sebanding dengan asas manfaatnya, ya mungkin akan banyak dikoreksi di situ Bu. Ya. Jadi ketika membuat anggaran biaya itu hati-hati tuh, udah tidak ada lagi tuh istilah pengeluaran tak terduga gitu ya. Betul Bu, betul. Sifatnya benar-benar kuantitatif Bu, yang benar-benar bisa dihitung. Makanya yang Ibu katakan tadi, antara tujuan, kebermanfaatan dengan rencana kegiatan itu yang harus ada benang merahnya, kemudian kaitannya ke RAB itu ya, yang itu saya katakan tadi, kalau misalkan sudah ada RAB yang kita inginkan ya, tujuan kita memang untuk didukung dengan dana, maka dua hal ini tuh harus terlihat benang merahnya sekali begitu ya. Jadi tujuan misalkan satu, apa nih kegiatannya, ada berapa kegiatannya, kemudian bagaimana RAB-nya seperti itu. Nah, RAB itu kalau memang kan namanya juga rencana ya, mungkin dilakukan 3 atau 6 bulan yang akan datang, kadang-kadang seperti itu kan. Nah, kita kan harus juga memprediksi kemungkinan ada kenaikan dan sebagainya ya. Nah, itu saya katakan tadi, jangan dengan istilah pengeluaran tak terduga kita munculkan, atau apalagi sih selain ada di proposal itu kadang-kadang kalau mahasiswa membuat tuh pengeluaran tak terduga, atau satu lagi apa ya biasanya istilahnya, yang pernah membuat proposal kegiatannya, ada tuh istilah satu lagi yang sama-sama juga gitu ya. Misal kadang-kadang kalau kita sedang membahas proposal mahasiswa, dulu saya gitu ya suka gini, walah ini bibit-bibit koruptor nih gitu ya, sering mengistilahkan begitu gitu ya. Karena ada istilah satu lagi saya lupa selain pengeluaran tak terduga. Lain kan Bu? Apa, Ana? Ada lain-lain gitu. Oh iya betul, mungkin itu ya, lain-lain gitu. Nah, lain-lain itu makhluk apa begitu ya. Nah, sekarang kalau direncanakan, kadang-kadang mahasiswa itu gini, misalkan biayanya misalkan 18.700.000, akhirnya supaya jadi 20 juta gitu ya misalkan. Nah, dituliskanlah dan lain-lain, atau tadi pengeluaran tak terduga ya. Misalkan kan jadi 1.200.000 ya, 1.300.000. Nah, itu kalau tidak terjadi dan lain-lainnya, tidak terjadi pengeluaran tak terduganya, itu mau dipertanggungjawabkan bagaimana begitu ya. Nah, maka itu harusnya tidak boleh. Yang kita bisa lakukan adalah melakukan estimasi biaya ya, bisa ya itu ya. Misalkan, tapi estimasi biaya juga harus diperhitungkan, ada standarnya gitu, nggak boleh lebih dari 10% kan ya, misalkan estimasi biayanya misalkan 15% nggak boleh ya. Dan tidak semua komponen bisa ada estimasi biaya gitu. Jadi estimasi biaya itu pada harga-harga yang sifatnya fluktuatif, mungkin transportasi, akomodasi itu kan bisa fluktuatif tuh. Jadi kalau misalkan kita sudah mau sewa, misalkan mau kegiatan, mau sewa kendaraan, itu kan udah pasti tuh. Ya, kendaraan tuh sewanya misalkan untuk 6 bulan ke depan berapa, itu pasti perusahaan sudah pasti. Atau misalkan sewa pengeras suara misalkan karena mau kegiatannya misalkan tadi penyuluhan ya, gedung misalkan. Nah, itu tuh nggak bisa ada estimasi biaya kita berikan seperti itu. Nah, jadi makanya ketika kita merancang RAB itu harus selalu merujuk pada tujuan dan kegiatan supaya yakin ya bahwa pemberi dana itu melihat bahwa memang tidak ada tadi ya keinginan kita untuk menggunakan dana ini untuk hal-hal yang tidak untuk mencapai tujuan begitu ya. Nggak apa-apa mahasiswa kalau misalkan Bu nanti mau pembubaran panitia dan sebetulnya diperbolehkan. Ada dana misalkan pertemuan, ada dana evaluasi, itu kan bisa kita tuliskan. Misalkan ya kalau Kang Adi misalkan kita ini aja misalkan suatu rapatnya berapa kali, misalkan 5 kali, nah nanti rapat terakhirnya adalah rapat evaluasi kegiatan. Nggak apa-apa, misalkan tempatnya di rumah makan apa gitu ya, boleh itu. Itu akan lebih real, akan lebih dipahami dibandingkan dengan 2 istilah tadi dan lain-lain dan pengeluaran tak terduga begitu ya. Karena kan orang mau menyelenggarakan suatu kegiatan memang perlu rapat kan, perlu ada pertemuan. Setelah kegiatan yang memang harus dilakukan evaluasi. Jadi masukkan aja tuh berapa kali rapat, misalkan tempatnya di mana, kemudian juga biaya akomodasinya berapa, itu lebih real dibandingkan dengan
menggunakan istilah tadi. Kemarin misalkan ada mahasiswa mau PKL ke mana itu pembuatan tol apa ya, saya lupa tuh yang kemarin di nah terus ada itu mahasiswa tuh mau kan Bu nanti ini misalkan gitu kalau ada apa-apa misalkan kita parkir tulis aja, saya katakan keamanan parkir, saya bilang itu akan lebih meyakinkan menerima proposal, saya katakan, daripada dengan pengeluaran tak terduga itu ya. Jadi hal-hal seperti itu harus dihindarkan ya, biaya-biaya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu harus dihindarkan dalam perumusan RAB, apalagi kalau memang proposalnya ditujukan untuk memperoleh dukungan dana. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, nanti Ibu akan berikan latihan bagaimana kita mengevaluasi sebuah proposal. Ini proposalnya proposal PKM yang gagal ya, yang saya sengaja nggak dibawa ke teknik sipil ya ilmunya. Jadi biarkan Anda nanti kan dengan kemarin yang sudah Anda rancang itu. Menjelang UTS itu kan ada proposal yang harus jadi ya, satu. Nah itu bisa Anda mungkin kalau tidak salah ini bisa dilakukan berdua ya, bisa berdua, bisa sendiri. Nah kalau saya sarankan sih sesuai dengan yang Anda rumuskan kemarin. Nanti Anda membuat proposalnya ya, rumusan kerangka-kerangan langkah-langkah yang 5 langkah itu. Nah Anda jadikan proposalnya nanti seperti apa. Walaupun mungkin nanti tidak direalisasikan dalam TA tidak jadi masalah ya. Nah tapi untuk latih dulu bagaimana memahami unsur-unsur proposal. Saya akan berikan ini latihan Anda mengevaluasi proposal. Proposal ini proposal yang gagal ya dalam PKM mahasiswa dibuat oleh jurusan teknik mesin ya. Nanti kita lihat bagaimana unsur satu dengan yang lainnya yang tidak berhubungan, kemudian yang tidak berhubungan dengan kompetensi pembuat proposal dan sebagainya. Nah ini dikerjakan berkelompok saja, cukup dibagi 5 kelompok. Nanti masing-masing mendapatkan ya satu rumusan apa kelemahan dari proposal itu. Minggu depan kita bicarakan tentang proposal ini. Jadi Anda masih punya waktu 2 jam untuk membahas tentang ini. Ya. Tapi tidak Ibu tayangkannya kita tidak melalui Zoom, biasa seperti itu, tutup Zoom saja. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan, karena Ibu hari ini harus mengawas UTS Bahasa Indonesia, begitu tidak bisa ditinggalkan pada saat perkuliahan diampu oleh Ibu ya. Jadi mohon maaf tidak bisa terus sampai 4 jam dengan Anda ya melalui Zoom ini, tapi saya yakin Anda pasti bisa memahami proposal tadi kelemahannya ya. Kita tutup pertemuan melalui Zoom dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat bekerja, silakan berbagi kelompoknya. Hasilnya tidak usah dikirim ke Google Classroom ya untuk kerja kelompok ini. Tapi kita akan diskusikan minggu depan. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.